Bab 456. Namun, itu tidak lama sebelum mereka berubah pikiran. Segera, Nancy muncul dengan gerobak kecil dengan senyum lebar di wajahnya. Cepat, masukkan ke dalam troli. Kita bisa membawa semuanya sekaligus. Downey terperangah. Nancy, apa yang terjadi padamu? Di mana prinsipmu? Ini tidak ada hubungannya dengan prinsip. Aku hanya takut semua uang ini akan menghalangi jalan masuk, Nancy membenarkan dirinya sendiri. Aku suka pipimu, komentar Zeke. Meskipun saya harus setuju bahwa tumpukan uang tunai yang sangat besar ini memang menyumbat lalu lintas. Hartley sedang menatap tumpukan uang tunai. Tiba-tiba, sesuatu terlintas di pikirannya, dan dia memarahi Freya dan yang lainnya. Sial, kalian semua pengkhianat. Tidak ada gunanya bekerja dengan kalian. Sekarang, aku ingin uangku kembali. Aku tidak akan membuang waktuku untuk kalian. Uangmu. Uang apa yang kamu bicarakan? Solomon dan yang lainnya berpura-pura bodoh. Jangan bermain bodoh denganku. Hartley tidak membelinya saat dia membalas, di mana 1 miliar yang saya berikan kepada Anda untuk menstabilkan pasar saham. Kembalikan kepada saya sekarang. Sulaiman menggelengkan kepalanya. Maaf, tapi aku belum pernah melihat uangmu. Kemudian, dia berbalik menghadap Ox. Ox, apakah kamu melihat 1 miliar? 1 miliar. Tidak, tidak pernah melihatnya. Ox tidak bisa terlihat lebih tidak tahu apa-apa. Finn, Larry, apakah kalian mengantongi uangnya? Tidak, kami tidak melakukannya, bantah mereka berdua. Tidak ada ide. Belum pernah melihatnya. Hartley dibiarkan marah. Bajingan ini. Mereka jelas berbohong melalui gigi mereka. Sepertinya mereka akan menyetujui perjanjian itu apapun yang terjadi. Ini adalah 1 miliar yang sedang kita bicarakan. Itu tabungan seumur hidup saya. Bajingan ini telah menghabiskan semua tabunganku untuk memuaskan Zeke. Persetan bajingan tak tahu malu ini. Sekarang dia akhirnya menyadari bahwa Hades telah memalsukan kematiannya untuk menipunya agar membayar uang. Tentu saja, ini bukan kebenaran. Zeke tidak peduli tentang uang itu. Bagi Zeke, 1 miliar hanyalah sejumlah kecil uang. Tujuannya adalah untuk memikat semua bawahan Logan Huff. Sekarang sepertinya rencananya berhasil. Setidaknya mereka berhasil memancing organisasi pembunuh Necromancer keluar. Hartley memelototi Zeke saat dia berkata, Zeke Williams, kamu membuatku kesal. Ini perang. Kamu tahu apa? Zeke menggeram saat dia menghancurkan seekor semut di bawah kakinya. Bagiku, kamu tidak lebih dari seekor semut kecil. Hartley membalas, jangan lupa aku tidak sendirian. Aku punya pasukan bersamaku. Oh, tentara apa? Zeke tampaknya tertarik. Tidak. Hartley hampir saja mengeluarkan kucing itu dari karung. Bukan urusanmu. Dia memberinya jeda sebelum kata, Necromancer, keluar dari mulutnya. Zeke akan memiliki alasan yang tepat untuk menangkapnya jika dia mengaku sebagai anggota organisasi pembunuh Necromancer. Zeke jelas kecewa karena Hartley menghindari pertanyaannya. Hartley memutar matanya ke arah Zeke dan pergi. Zeke mengalihkan pandangannya ke Emily. Emily Clemons, Anda cukup berani memaksa istri saya untuk mengalihkan kepemilikan Linton Group kepada Anda. Sepertinya Anda belum mempelajari pelajaran Anda. Ini adalah kesalahan terburuk dalam hidup saya untuk membiarkan Anda pergi untuk waktu-waktu sebelumnya. Ekspresi wajah Emily adalah campuran kemarahan dan teror. Di satu sisi, dia marah pada Logan karena mengacaukan rencana yang begitu sempurna. Di sisi lain, dia takut pada Zeke, karena Zeke didukung oleh Hades, seorang pria yang cukup kuat untuk menghancurkannya seperti semut. Emily menarik napas dalam-dalam dan mendapatkan kembali ketenangannya. Dia memutuskan bahwa sudah waktunya untuk mundur dengan tergesa-gesa. Emily meraih tangan Madeleine dan hendak pergi. Kamu tidak akan kemana-mana, Zeke meraung. Bab 457. Emily dan Madeleine berhenti dan mereka secara naluriah gemetar ketakutan. Mereka sekarang berada di bawah kekuasaan Zeke. Mulai sekarang, jangan pernah tunjukkan wajahmu lagi di sekitar Rivermouth, kalau tidak kau akan mati. Zeke berkata dengan dingin, aku tidak keberatan mengotori tanganku untuk menghabisimu. Hati Emily tenggelam. Zeke ingin mengusir kita dari Rivermouth. Mereka memiliki semua jaringan dan sumber daya mereka di Rivermouth. Jika mereka meninggalkan tempat ini, mereka harus memulai semuanya dari awal. Akankah mereka memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan? Itu tidak ada harapan. Keduanya pergi dengan kaki terhuyung-huyung dan bahu membungkuk. Mereka merasa rumit setelah menyadari diri mereka bijaksana dan bodoh.
Jika mereka tidak mengejar 300.000, mereka akan memiliki semua kekayaan ini sekarang. Kemudian, Lacey dan keluarganya akan meninggalkan kota. Namun, apa yang dilakukan sudah dilakukan. Setelah mereka pergi, Zeke menoleh ke Adam, yang merupakan target berikutnya dalam daftarnya. Kurasa aku perlu berterima kasih pada kalian berdua, ya. Karena menunjukkan padaku bagaimana memunggungi keluargamu sendiri, Zeke mencemooh dengan sarkasme. Hingga saat ini, Adam masih menolak untuk mengalah dengan memanfaatkan fakta bahwa dia adalah ayah Daniel. Huff. Adam mencibir, kamu tidak tahu apa-apa. Dalam keadaan seperti itu, Daniel dan keluarganya pasti akan ditangkap. Saya melakukan itu untuk mencari jalan keluar lain bagi mereka. Lagi pula, Daniel dan keluarganya akan lama pergi jika bukan karena aku memberimu waktu. Kamu tidak akan bisa menyelamatkan mereka tepat waktu bahkan jika kamu membawa saksi. Lagi pula, lebih mudah bagi Logan untuk meminta maaf lebih lambat daripada dia meminta izin terlebih dahulu. Kekeliruannya membuat Zeke terperangah. Apakah kamu mengatakan bahwa aku harus berterima kasih padamu? Tentu saja, kata Jeremy dengan suaranya yang penuh kebanggaan, apakah kamu akan menerima bantuan kami begitu saja? Apakah kamu tidak akan mengungkapkan rasa terima kasihmu? Zeke kehilangan kata-kata karena ketidaktahuan mereka. Lalu bagaimana kamu ingin aku berterima kasih? Zeke mulai menarik rantai mereka. Sambil menyeringai, Jeremy menjawab, 1 koper berisi uang cukup. Dia tidak pernah bisa mengatakan tidak pada jumlah uang tunai yang akan membuatnya menghabiskan uang seperti air selama sisa hidupnya. Zeke memijat pelipisnya. Ah, tidak ada yang bisa mengalahkan orang yang tidak tahu malu. Kerumunan tertawa terbahak-bahak mendengar ucapannya yang jenaka. Adam merasa malu ketika dia menyadari bahwa Zeke mempermainkan mereka. Jeremy, ayo pergi, katanya dingin dengan wajah panjang. Tahan di sana, seru Zeke. Adam berhenti dan bertanya dengan agresif, hah, apakah kamu akan membunuh kami? Daniel Hinton, apakah kamu ingin membunuh ayahmu sendiri? Sungguh kejahatan yang keji. Daniel gelisah mendengar ucapan Adam. Zeke menghilangkan rasa panas darinya dan berkata kepada Adam, kalian terlalu banyak berpikir. Aku tidak berani menyentuh kalian. Bagaimanapun, kalian benar. Memberimu hadiah kecil. Zeke mengeluarkan USB dari sakunya dan melemparkannya ke Adam. Ini adalah hadiah kecil namun tak ternilai harganya. Ini lebih berharga daripada nyawa Anda. Satu nasihat terakhir, pastikan tidak ada orang di sekitar saat Anda membuka USB. Saya khawatir orang akan mengejarnya dengan cara apapun, bahkan jika itu untuk melupakan mayatmu. Ada apa di dalam? Adam memandang Zeke, sangat terkejut. Zeke menggelengkan kepalanya dan berkata, pulanglah dan cari tahu sendiri. Adam melirik USB dengan seksama. Kemudian, dia berbalik untuk pergi. Zeke, apa yang di dalam USB? Apa yang membuatnya begitu berharga? Daniel mengajukan pertanyaannya dengan hati-hati. Zeke melontarkan senyum misterius. Ayah, lebih baik aku tidak memberitahumu sekarang, atau nyawa kakek akan dalam bahaya. Itu bisa menjadi ancaman bagi hidupmu juga. Bab 458. Lacey dan keluarganya dibiarkan menggaruk-garuk kepala karena kata-kata Zeke. Zeke sangat misterius. Bagaimana USB kecil bisa mengancam kehidupan kakek dan Daniel? Meskipun mereka tidak tahu apa-apa, mereka tidak mendesak Zeke untuk mendapatkan jawaban. Semua orang, aku minta maaf atas gangguan dan saya meminta maaf atas keributan tadi. Sekarang saya ingin mengajak Anda kembali ke aula untuk melanjutkan upacara peresmian kami. Lacey memimpin tamu ke aula. Kami telah mengatur beberapa pertunjukan dan juga makan siang prasmanan. Saya harap Anda akan menikmatinya. Baiklah. Kerumunan senang ketika mereka memasuki aula. Oh, tidak, tidak, tidak. Nona Lacey, ini sama sekali bukan gangguan. Ini kejutan. Ya, itu benar-benar membuka mata dengan tampilan salju buatan yang turun, gunungan uang dan penampilan 8 pemimpin geng. Saya memposting video di internet dan menjadi viral dalam 10 menit. Benarkah? Lalu aku akan mempostingnya juga. Mungkin aku akan terkenal dan menjadi selebriti internet. Lacey menghela napas lega dan berbalik ke arah Zeke. Zeke, minta pesawat untuk menghentikan salju buatan. Ini adalah awal yang royal. Terlebih lagi, itu mungkin mempengaruhi vegetasi lahan pertanian di dekatnya. Zeke meringkuk bibir menjadi senyum meyakinkan. Jangan khawatir. Saya sudah berkomunikasi dengan petani untuk mengimbangi semua kerugian mereka. Lacey bertanya dengan rasa ingin tahu, Zeke Williams, beritahu saya, berapa banyak yang Anda habiskan untuk pengaturan ini?
Zeke mengangkat bahunya. Tidak banyak, hanya 1 miliar. Zeke datang dengan sosok acak. Namun nyatanya, pengeluarannya sudah jauh melebihi 1 miliar. 50.000 tentara Soul Wolf saja sudah menelan biaya lebih dari itu. Kerumunan mau tidak mau mengernyit melihat uang yang dikeluarkan. Bahkan Hades dan Eclipse tidak terkecuali. 1 miliar untuk hujan salju buatan. Oh, Tuhan. Uang benar-benar kunci kebahagiaan. Lacey bertanya dengan ragu, apakah Anda menggunakan uang dari rekening Linton Group? Zeke menunjukkan wajah polos. Oh Lacey, saya hanya seorang wiraniaga kecil yang bekerja di bawah Anda. Saya tidak memiliki akses ke rekening perusahaan. Kalau begitu beritahu saya, dari mana Anda mendapatkan 1 miliar itu? Lacey memompa Zeke. Nancy menimpali, bukankah jawabannya sudah jelas? Dia menjual 2 batu giok yang dia dapatkan dari pelelangan. Zeke Williams, berapa banyak kamu menjual 2 batu giok itu? Zeke menjawab, 1 miliar. Ya Tuhan, 1 miliar. Nancy menabrak atap ketika dia mendengar sosok itu. Kamu benar-benar bodoh. Aku bisa menawarkanmu setidaknya 2 miliar untuk 2 JDT. Tapi kamu menjualnya seharga 1 miliar. Oh, kamu benar-benar udik. Kedua JDT dikenakan biaya senilai seumur hidup keberuntungan, tapi sekarang Anda sudah menyia-nyiakan semua itu. Bravo, sepupu negara saya. Ini apa yang terjadi ketika Anda tak berbudaya dan buta huruf. Dang. Zeke tidak tahan lagi dengan bombardirnya. Hei, Nancy Hinton. Berapa banyak uang yang sebenarnya aku berutang padamu? Aku akan membayarmu kembali, tapi bisakah kamu tidak berprasangka buruk padaku? Kamu selalu menggangguku tidak peduli apa yang aku lakukan. Ya, aku berprasangka padamu. Jadi apa? Nancy sedang merobek strip Zeke. Kamu orang yang ditahan. Selain itu, kamu impoten. Terakhir kali, ketika Nancy pergi ke pelelangan, Zeke meninggalkan tempat duduknya untuk menggunakan kamar kecil. Tanpa sepengetahuan Nancy, Zeke telah pergi untuk mengembalikan dompet itu ke Hartley. Zeke kembali ke tempat duduknya tak lama setelah mengembalikan dompetnya. Namun, Nancy salah mengira bahwa Zeke memiliki ginjal yang lemah berdasarkan waktu singkatnya menggunakan kamar kecil. Zeke tercengang. Bab 459. Ginjal lemah. Impoten. Bagaimana Anda menilai bahwa saya impoten? Daun yang konyol akhirnya menyadari. Oh, pantas saja kakakku enggan berbagi ranjang yang sama denganmu. Karena kau impoten. Kakak ipar, jangan putus asa. Aku percaya padamu. Zeke cemberut pada daun dan menjentikkan dahinya. Diam, berhenti berpikir omong kosong. Aduh. Downy menangis kesakitan dan mengusap dahinya. Sakit. Kakak ipar, saya melihat jari-jari Anda cukup lincah dan kuat. Daun membuat lelucon kotor. Keterampilan meraba Anda pasti bisa menebus impotensi Anda, tahu. Downy, tutup mulutmu. Bagaimana kamu bisa menangkap perilaku gelisah ini dari Nancy? Lacey menegur, sekarang bahkan Lacey sudah muak. Nancy mengajukan keberatan, hei, Lacey. Apa maksudmu? Kau bilang aku gugup. Hannah dan Daniel senang melihat mereka rukun satu sama lain. Zeke, kita kasihan kesalahpahaman Anda, Hannah membuat permintaan maaf yang tulus. Lain kali, jika ada kesalahpahaman, lebih baik kita menghadapinya secara langsung. Kamu tidak boleh menerbangkan kandang selama berhari-hari. Kamu tidak tahu betapa khawatirnya kami tentang kamu selama 3 hari ketika kamu hilang. Bu, jangan khawatir. Aku berjanji tidak akan melakukannya lagi, Zeke memberi kata-kata pada Hannah. Kemudian, dia menjelaskan, Lacey berkata dia hanya akan percaya padaku jika salju turun di bulan Juni. Aku tidak punya pilihan selain pergi ke Xinjiang Utara dan mengumpulkan salju. Tunggu. Lacey memotong, kau bilang. Kau pergi ke Xinjiang Utara untuk mengumpulkan salju. Zeke mengangguk. Ya, ada apa? Lacey meraih tangan Zeke. Dia melihat kapalan dan luka di jari-jarinya dan berkata, jadi, kamu mengalami radang dingin ini ketika kamu menggali salju. Zeke menghela nafas. Ya. Kami kehabisan waktu dan kekurangan pekerja. Jadi saya harus mengotori tangan saya. Kau sudah gila. Lacey memukul dada Zeke dan jatuh ke pelukannya, menangis histeris, kau mempertaruhkan nyawamu. Xinjiang Utara adalah zona perang dan jika terjadi sesuatu pada Anda. Apa yang harus saya lakukan? Zeke mencoba memperkenalkan nada kesembronoan, jangan khawatir. Suamimu adalah pahlawan. Peluru tidak bisa menjatuhkanku. Berhenti main-main. Lacey memukul dada Zeke. Lacey, tahan dirimu.
Lihat dirimu, semua tersentuh oleh gerakan kecilnya. Kata Nancy, memutar matanya dan menyeret Lacey kembali ke aula, ayo pergi. Aku ingin makan siang prasmanan daripada mengajakmu makan siang. Teman-teman menggosok tindakan indahmu di wajahku. Saat mereka mencapai pintu masuk, Lacey berbalik menghadap Zeke. Zeke, kau tidak akan kemana-mana. Ikutlah dengan kami. Jangan khawatir. Aku akan segera ke sana, kata Zeke dengan senyum di wajahnya. Setelah Lacey keluar dari pandangan, Zeke menatap Daniel dan Hannah dan bertanya memohon, Ayah, Ibu, tolong katakan padaku apa lagi yang harus dilakukan. Aku tidak bisa untuk mencari tahu. Hannah memberikan senyuman tulus. Zeke, sebenarnya kamu telah mencapainya dengan sangat baik. Langkah selanjutnya adalah mengadakan pernikahan. Zeke sedikit bingung. Selesai. Kapan? Pengakuan. Kamu belum pernah menyatakan perasaanmu pada Lacey sebelumnya. Hannah putus asa dengan kecerdasannya yang lambat. Tapi hujan salju besar ini jelas lebih romantis daripada sekadar pengakuan. Zeke tampak benar-benar bingung. Kita telah melalui suka dan duka bersama. Apakah penting untuk mengakui perasaan kita? Hannah menggelengkan kepalanya pada pikiran Zeke yang tidak romantis. Kemudian, dia memasuki aula bersama Daniel. Zeke memperhatikan bahwa Dawn tampak seperti ingin mengatakan sesuatu, jadi dia bertanya, Dawni, apakah kamu tidak masuk? Apa yang kamu lakukan di sini? Kakak ipar, saya ingin bertanya tentang seseorang, kata Dawn dengan suara rendah. Zeke mengangguk. Silakan. Siapa itu? Saudaraku, Caleb Castaneda, jawab Dawn. Dia bertugas di tentara distrik militer Xinjiang Utara. Saya mendengar bahwa dia telah membuat prestasi besar di ketentaraan, tetapi sudah bertahun-tahun sejak dia terakhir menghubungi saya. Apakah kamu pernah melihatnya ketika kamu berada di Xinjiang Utara? Bab 460. Zeke mengerutkan alisnya. Distrik militer Xinjiang Utara besar. Selain itu, saya bahkan tidak tahu Caleb Castaneda. Bagaimana mungkin saya bisa bertemu Caleb? Dawn jelas menanyakannya dengan sengaja. Dalam sekejap, Zeke menyadari bahwa Dawn mungkin secara implisit memintanya untuk membantu mempromosikan dan merawat Caleb Castaneda karena dia terlalu malu untuk mengatakannya secara langsung. Zeke mengangguk. Aku akan memeriksanya karena dia saudaramu. Dawni sangat gembira karena itu ada di seluruh wajahnya. Terima kasih, bagus. Maksudku kakak. Awalnya, dia akan memanggilnya Great Marshal tetapi memutuskan untuk memanggilnya saudara laki-laki karena Hades ada. Dawn memasuki aula dengan langkah ceria. Melihat bagian belakang sosoknya, Zeke berpikir keras. Wanita muda ini telah datang ke kota Oakhert untuk waktu yang lama tetapi saya belum pernah melihat keluarganya, dia juga tidak pernah menyebutkan tentang mereka. Hubungan keluarganya pasti rumit. Zeke memutuskan untuk memeriksanya. Hades menghampirinya. Tuan Williams, saya akan pergi sekarang. Apakah Anda ingin tinggal untuk minum teh? Zeke menawarkan. Hades terkikik, aku sudah mati selama beberapa hari dan sekarang aku sangat merindukan teh dari rumah teh Grand Imperialku. Aku tidak terbiasa minum teh dari tempat lain. Oke, kalau begitu aku akan membiarkanmu pergi, kata Zeke. Tuan Williams, saya punya pertanyaan. Apakah Anda benar-benar menangkap pembunuh yang meracuni saya? Hades mau tidak mau bertanya. Zeke mengangguk. Hades melanjutkan, kamu bisa saja menghancurkan Logan Huff, jadi kenapa kamu melepaskannya kali ini? Sederhana saja. Tidak ada gunanya bagiku jika dia mati sekarang. Zeke membantu menghilangkan keraguannya. Hades tertarik. Lalu kapan dia harus mati untuk menguntungkanmu? Hades harus benar-benar jelas tentang ini. Jika Logan masih hidup, itu berarti nyawanya akan dalam bahaya. Logan paling membenci pengkhianatan. Dia akan membalas dendam terhadap Hades dengan segala cara sampai dia mengambil nafas terakhirnya karena menusuk Logan dari belakang. Kudengar Logan secara legal memiliki sejumlah perusahaan. Zeke tersenyum kecut sambil melanjutkan, perusahaannya akan dicabut begitu dia berada di balik jeruji. Dia akan mati pada hari dia menyerah pada perusahaannya. Hades ragu. Tapi aku tahu Logan. Dia tidak akan pernah menyerah pada perusahaannya. Kalau begitu, jika dia bersikeras melakukan hal-hal dengan cara yang sulit, kita akan menerimanya dengan tangan yang kuat. Bagaimanapun, kita ahli dalam melakukan ini. Zeke mengangkat bahu acuh tak acuh. Hades dan Eclipse bertukar pandang dan kemudian tertawa terbahak-bahak, kata yang bagus. Kami akan mengantisipasi Linton Group milik Tuan Williams untuk tumbuh. Oh, Tuan Williams, saya memiliki banyak pengalaman dalam berbisnis.
Saya pikir penting untuk fokus pada bidang bisnis tertentu daripada terlibat dalam berbagai perdagangan bisnis. Bisnis di bawah Linton Group mencakup beberapa sektor bisnis yang dapat menghambat perkembangan jangka panjang perusahaan. Zeke menghela napas putus asa. Tidak ada yang bisa saya lakukan dan saya hanya bisa menyalahkan rival saya untuk itu. Hades dan Eclipse bingung untuk sesaat, tetapi kemudian tawa mereka semakin keras. Itu benar. Kecuali pabrik baja kecil, semua aset lain di bawah Linton Group diakuisisi oleh Tuan Williams dari tangan saingan bisnisnya. Saingannya, jika dianggap satu, memang yang harus disalahkan atas bisnis yang tersebar di bawah Linton Group. Bisnis mereka mencakup beragam industri. Satu pertanyaan terakhir, Hades memasang wajah datar dan berkata, aku sebenarnya tidak lagi berada di masa jayaku untuk mengelola rumah teh Grand Imperial. Aku ingin tahu apakah kamu tertarik dengan kedai tehku. Jika ya, maka saya dapat mentransfer sebagian dari bagian saya atau bahkan membiarkan Anda mengambil alih seluruh rumah teh. Itu adalah fakta yang terkenal bahwa Grand Imperial Tea House adalah simbol otoritas di seluruh pasukan dunia bawah Rivermouth. Hades bermaksud untuk mentransfer sebagian atau seluruh kepemilikan pasukan dunia bawah Rivermouth ke Zeke.